isu LGBT kembali ramai diperbincangkan. Timeline media sosial dipenuhi perdebatan antara kebebasan dan batas moral, antara HAM dan nilai agama, antara normalisasi dan peringatan. Namun sedikit yang bertanya, apakah sejarah pernah mencatat akibatnya? Al-Quran justru telah lebih dulu merekam satu peristiwa besar tentang satu kaum yang bukan hanya diperingatkan, tetapi dihapus dari muka bumi karena penyimpangan fitrah manusia. Mereka adalah kaum Nabi Lut alaihissalam, bukan penyembah berhala, bukan pula kaum yang mengingkari Tuhan. Namun mereka menormalisasi hubungan sesama jenis, hingga Allah SWT menyebut perbuatan itu sebagai fahisyah, perbuatan yang sangat keji, menjijikkan, dan merusak. Allah SWT berfirman, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu." QS Al-Ankabut 28. Dalam tafsir para ulama, fahisyah bukan sekadar dosa pribadi, tetapi kejahatan sosial yang menghancurkan masa depan manusia. Tak berhenti di situ, perilaku tersebut juga disebut munkar, ditolak oleh agama, akal sehat, dan nurani kemanusiaan. Ironisnya, ketika Nabi Lut alaihissalam menasihati, kaumnya justru menantang, "Datangkan saja azab Allah jika engkau benar." Sebuah gambaran yang terasa familiar hari ini, saat nasihat dianggap kebencian, dan peringatan disebut intoleransi. Al-Quran juga menyebut mereka sebagai mufsid, pembuat kerusakan. Kerusakan pada institusi pernikahan, kerusakan pada tujuan reproduksi, kerusakan pada mental, spiritual, dan keberlangsungan generasi manusia. Bayangkan jika penyimpangan ini menjadi mayoritas, maka manusia akan berhenti melahirkan masa depannya sendiri. Lebih jauh lagi, Allah menyebut mereka sebagai kaum yang melampaui batas, musrif, melampaui fitrah, melampaui kewajaran, melampaui nilai kemanusiaan. Bahkan perilaku ini tidak ditemukan pada makhluk yang tidak diberi akal. Karena itulah mereka juga disebut zalim, menzalimi diri sendiri dan tatanan sosial. Dan akhirnya disebut mujrimun, pelaku dosa besar yang sadar, namun menolak untuk kembali. Padahal peringatan telah datang berkali-kali. Hingga akhirnya Al-Quran menutup kisah itu dengan kalimat yang menggetarkan, "Dan kami hujani mereka dengan hujan batu." QS Asi Syu'ara 173. Ini bukan dongeng, bukan pula cerita simbolik, melainkan peringatan nyata bagi umat manusia lintas zaman. Maka ketika hari ini ada upaya melegalkan hubungan sejenis atas nama kebebasan dan HAM, Al-Quran justru mengingatkan, penyimpangan fitrah bukanlah kemajuan, melainkan jalan menuju kehancuran peradaban. Namun Islam tidak mengajarkan kebencian. Islam membenci perbuatannya, namun tetap membuka pintu taubat bagi manusianya. Kisah Nabi Lut alaihissalam mengajarkan satu hal penting, tegas dalam prinsip, lembut dalam dakwah, dan jujur pada kebenaran meski tak populer.